Halo, selamat pagi Mbak. Ada yang bisa dibantu? Udah sore loh Mas, mau pagi toh. Masa sore? Kan sekarang sore tuh. Oh, salah saya berarti ini. Kok lemes suaranya Mbak? Ini baru bisa dia telepon, sering bolak-balik telepon. Nggak Iya, masuk. mohon dimaafkan Sibuk. saya. Iya tahu pasti sibuk Mbak. Mohon dimaafkan bagaimana saya membantunya. Ini sih maksudnya ini mau tanya dikit ya Mas, tapi nanti sama ya tanya-tanya dikit. Tanya banyak boleh kok Mbak, nggak dilarang. Yang penting jangan sebutkan nama atau identitas apapun. Boleh. Atau agent atau PT jangan disebutkan. Gimana? Enggak, ini mau tanya dulu kan ini bulan 4 kan visa saya habis ya. Siap. Ini bisa renew maksudnya agent gitu bisa bantu apa harus renew sendiri keluar Hongkong sih? Ini sampean Jutking visa habis Jutking atau enggak, ini Jutking. kalau jet Kan aku bulan 4 kemarin kan habis renew. Bulan 4 ini kan harusnya visanya kan tanggal 10 kan harusnya habis kan gitu. oh ya udah, kalau bulan 4 kan sudah bulan April. Sampean Jutkingnya bisa ke Macau atau ke Shenzhen. Kalau itu udah nggak bisa extend gitu, udah nggak bisa ya? Kita sudah nggak pakai aturan yang baru, kita balik lagi ke aturan yang lama. Jutkingnya ke Macau. Oh gitu, jadi agent udah nggak bisa extend kayak yang kemarin gitu ya? Bukan tidak bisa Mbak, peraturannya Hong Kong Mbak yang kembali. Iya, gitu maksudku. Ya bukan agent yang nggak bisa. Nggak, kalimatnya sampean beda. Agent nggak bisa bantu, bukan. Peraturan Hong Kong sudah balik lagi kayak dulu. Yang harus sampean keluar ke Macau. Begitu Mbak E. Seperti itu, iya. Soalnya kemarin tuh bosku kan nanya, nanti disuruh tanya agent dulu lah. Gue bilang kalau bisa agent aja, suruh agent, kamu nggak usah ke Macau, kalau nggak kamu pulang ke Indo gitu. Cuman kan saya sebenarnya kan udah 4 tahun ini nggak pulang. Gitu loh. Mending pulang ke Indo. 2 minggu cuti. Itu dia masalahnya, itu loh Mas. Kenapa masalah? Apa masalah? Ada sesuatu yang aku pengen pulang, tapi ada sesuatu yang saya itu nggak pengen pulang gitu loh. Oh ya sudah, ke Macau. Iya, soalnya kan bos saya udah bilang, kamu lo udah 4 tahun ini lo nggak pulang kayak gitu. Jadi kamu nggak pulang ya, kamu nggak pengen ketemu anakmu ya, pengen sih, tapi ya ada sesuatu yang nggak pengen pulang. Iya, suami kamu kayak gitu. Bos saya udah bilang kayak gitu. Duh, kenapa nggak mau ketemu suaminya? Kan enak kalau ketemu suaminya bisa bermesraan. Iya ya Mas, harusnya sih gitu. Tapi gimana? Melepas kangen, masa suwera disentuh ra kepingin toh Mbak. Ya habisnya udah terlanjur gimana gitu, jadinya males tuh Mas. Gimananya itu kayak apa sih Mbak? Aku kok heran, apa nggak bisa dimaafkan? Ya namanya rumah tangga kan pasti kayak gitu toh Mbak. Ya iya sih Mas ya. Kalau Kan dipikir kan saya ya dosa juga, tapi kan ya gimana? Ya dianya juga gitu. Ya bukan, ini persoalannya bukan dosa atau tidak. Sampean itu masih punya keluarga, ya kan? Ya kalau masih punya keluarga, ya bagaimana keluarganya, gitu loh. Jadi tujuan sampean dulu merantau itu kan memperbaiki sesuatu yang di keluarga, ya kan? Nah jangan sampai sekarang sudah semuanya, misalnya sudah sampean raih, kok ternyata rumah tangganya nggak bisa dipertahanin, kan ya jadi bingung. Iya kan, harusnya kan rumah tangga itu kan ya nggak buat suami sama istri, bukan buat aku sama kamu gitu aja kan Mas ya. Maksudnya kan ya buat keluarga, maksudnya buat orang tua kan kayak gitu juga kan gitu loh. Loh lah iya, makanya kan sampean apa ya nggak pengen nyambangi bapak ibu Ya
kadang tuh gimana ya, kan saya sakitnya kadang saya udah berjuang buat keluarga. Dulu pengennya rumah, betulin rumah, bukan betulin lagi. Dulu nggak, ibaratnya rumah udah mau rubuh, ibarat sekarang udah bagus. Ya buat orang kampung, buat saya udah bagus daripada rumah dulu. Anak kecil masa tinggal, ya nggak kerja nggak apa-apa. Sampai anak gede, sampai anaknya udah SMA, masa ya tetap nggak kerja. Itu satu. Kedua, ya itu kan mesti selalu orang tua saya yang dijelekin, sedangkan saya ya nggak pernah ini, tetap saya baikin orang tua dia. Sampai orang tua dia nggak ada, saya masih iniin terus. Tapi kalau ke orang tua saya kan ya gimana ya, masa orang tua saya sampai disatru juga kayak gitu. Ya. Nah, terus maunya sampean gimana? Kalau mau diselesaikan ya diselesaikan. Kalau mau dipertahanin ya dipertahanin. Lah kalau diselesaikan masalah, kalau saya suruh milih orang tua sama suami, kan saya bingung loh, Mas. Iya. Makanya kita coba ngobrol. Jadi gini. Kalau memang ternyata gimana? Anak kan udah gede, anaknya kan udah gede-gede, kan ya nggak mungkin saya mau ninggalin dia. Kan saya anak kecil dulu dia ngurusin, kan nggak mungkin saya gede saya tinggal, terus saya pisahin sama bapaknya. Satu kan saya nggak mungkin seperti itu. Tapi kan saya nggak mungkin juga kalau suruh musuhin orang tua saya, kan nggak mungkin juga gitu loh. Ya makanya sampean pulang itu didamaikan, sampean jadi juru damainya, sampean yang di tengah. Udah Mas, dulu tuh udah pulang, udah pernah pulang. Terus? 4 tahun yang lalu udah pernah pulang. Kalau saya ajak ke rumah orang tua saya, kayak gitu, ngobrol aja nggak pernah, merengut doang. Kalau makan saya itu di rumah orang tua saya makan, saya paksa suruh makan. Nanti nyampe rumah tuh kayak gini nih, kalau saya itu habis makan dari orang tua kamu tuh seperti ini, badan saya sakit balik gini-gini lah, kan. Ya sudah, ya artinya gini Mbak. Oke. Gitu loh, Mas. Artinya ya sampean pulang ke rumah sampean, datang nemuin suami. Nanti kalau pengen jenguk orang tuanya sampean ya nggak usah diajak suaminya, terus di rumah gitu aja kan nggak apa-apa toh. Ya sudah sampai masa sampai tua, ibaratnya sampai mati pun seperti itu terus. Nah gini, jadinya kan akhirnya saya kan jadinya males mau pulang. Saya satu kepingin pulang ketemu anak saya lah, tapi kan saya kalau udah suami saya begitu kan saya tuh jadinya nggak pengen pulang gitu loh. Kan pulang cuma 2 minggu toh Mbak, cuti sampean jatahnya emang berapa bulan? Kalau saya, majikan saya itu terserah saya Mas, mau sebulan juga boleh gitu. Waduh lah kan, ya makanya dikasih baik. Gini Mbak. Jadi kalau sampean tadi ngomongin bahwa mau sampai kapan seperti itu, sampai doa kita dikabulkan untuk mendamaikan mereka. Lah, begitu loh. Iya loh Pak, saya itu kan sakit ya Allah. Maksudnya kan masa saya mau durhaka sama orang tua kan nggak mungkin. Durhaka sama suami juga nggak boleh kan, orang kita juga boleh kayak gitu. Ya, tapi kan sama-sama gitu loh. Kalau saya baik sama orang tua dia itu ya masalahnya dia baik sama orang tua saya kayak gitu loh. Kan saya juga nggak minta dia ngasih sesuatu ke orang tua saya apa dia enggak, wong dia juga nggak kerja. Saya itu selama ini dia nggak kerja, saya juga diem aja. Makan dari saya juga diem aja. Yang penting rukun sama keluarga kayak gitu. Ya makanya didoakan, doa sampean didoakan supaya suaminya. Padahal ya. Apa? Saya itu padahal tiap malam saya itu juga berdoa kapan sih maksudnya selesai gitu. Suami itu baik sama orang tua. Bisa. Menurut saya kekuatan doa sampean bisa. Jangan pernah bosan-bosan. Ya masa kalau dikit-dikit dia sakit, kalau dikit-dikit apa itu orang tua saya yang dituduh nyantet dia gitu loh Mas.
Kan masalahnya di situ. Ya dikasih tahu, ya jangan punya berpikiran seperti itu toh. Kan kita sudah menikah. Udah nggak makan. Kita diizinkan menikah. Di kita loh iya Mbak, sekarang posisinya kalau sudah ndak mental dan ndak kodal, sampean tetap berbicaranya tetap hal yang baik. Sampean jangan ikut terbawa. Jadi sampean tetap baik sesuami, tetap baik sama orang tua. Nggak apa-apa. Ya alhamdulillah. Dulu saya itu pernah dosa juga, ngikuti suami saya begitu. Orang tua saya ibaratnya saya nggak pernah saya hubungin, nggak pernah saya telepon, nggak pernah saya ini. Sampai saya pulang, orang tua saya nangis-nangis. Kan saya dosa tuh Mas akhirnya. Iya. Nah, sekarang udah terus saya ngambilnya di tengah. Saya baik ya tetap orang tua. Kan saya nggak mungkin buang orang tua saya. Kan ya nggak mungkin juga saya buang suami saya. Iya. Akhirnya kan saya di tengah. Itu tetap saya yang dipojokin. Saya nggak belain suami, belain ke orang tua. Terus kayak gimana? Ya nggak apa-apa. Ya sampean terima. Kecuali sampean nggak terima. Saya sampean terima. Iya, ya wes. Ya saya terimanya cuman ya udah saya diemin aja. Ya udah masa gimana? Masa ya di tengah aja orang. Kan nggak mungkin saya buang kamu suamiku, bapaknya anakku. Kan saya bilang kayak gitu. Kan juga nggak mungkin saya buang itu bapakku. Buang kalau itu bapak orang tua masih sampai mati kan tetap orang tua saya. Iya. Nah kamu kan sampai mati kan ya tetap orang tuanya anak saya kan nggak mungkin saya buang kayak gitu. Iya. Kan apa ada apa dikit-dikit saya lagi yang dipojokin. Ini gara-gara kamu ini lah. Saya lagi. Saya udah jauh udah di sini tetap aja saya yang disalahin. Ya. Nah, gitu loh. Gini, kalau sampai disalahin ya ketawa aja. Terus jalukmu piye gitu. Kan maunya kamu gimana? Gitu aja loh. Kan cuma kayak gini. Kalau ditanyain itu gara-gara orang tua kamu loh, aku jadinya kayak gini-gini. Lah terus saya suruh gimana? Aku udah nggak punya kata-kata mau ngomong kayak gimana. Kamu ya tetap suamiku, dia tuh tetap orang tuaku, terus aku suruhnya kayak gimana? Ya nggak gimana, yang penting kamu udah aku kasih tahu. Ya udah tahu ya udah dari dulu kan aku tahu kayak gitu. Ya kamu diobatin ya kemana ya tetap aja kamu kayak gitu, udah saya kayak gitu. Ya sudah. Masa suami istri harusnya nggak pernah namanya kok dia itu tanya saya kayak kamu gimana, kamu ada apa? Nggak pernah tanya kalau udah deket gajian itu gimana? Yang gini. Kadang saya ketawa Mas, kadang saya itu juga pengen nangis tapi ya ketawa juga. Saya punya suami tapi kok kayak nggak ada kayak gitu. Ya sudah. Jadinya kan yang bikin saya malas pulang kan di situ. Iya. Tapi kalau saya nggak pulang, kasihan anakku juga gitu. Ya tetap pulang, kalau menurut saya sampean tetap pulang ya. Tetap pulang. Kalau sampean males nemuin suami ya nggak apa-apa. Separuh nemuin suami, separuh nemuin orang tuanya ya nggak apa-apa. Gitu aja ya. Separuh gimana kan nggak pulang kan ya di rumah saja kan bisa. Loh lah iya ya wis di rumah kan ibaratnya. Sekarang saya tanya gini loh. Iya nangis nggak apa-apa Mbak, nangis kalau sama saya nggak melarang sama nangis. Justru tumpahkan semuanya, nggak apa-apa. Karena orang kalau cerita sama orang lain malah dipaido, kalau saya nggak apa-apa, ya sudah dikeluarkan aja air matanya, nggak apa-apa. Paidonya kan gini, kamu suami kayak gitu aja buang aja, kenapa kayak gitu kan? Ya kalau temen kan kalau yang gemes kan gitu tuh Mas. Iya kayak gitu buang aja, kenapa kan kayak gitu. Iya. Bukannya saya nggak mau dibuang, itu kan kasihan anak saya kan nggak ada yang temen gitu. Iya. Ya sebenarnya gini loh Mbak, kalau ataupun sampean selesai dengan dia, kan dia masih tinggal sama anaknya sampean toh. Nah, ya, cuman transfernya kan ganti, yang biasanya ke bapaknya transfernya ke anaknya yang ngasih ke bapaknya, kan sama aja toh. Iya nggak? Tapi kan ya kasihan. Iya, cuma kan kadang kan kasihan kan ya. Mungkin saya pulang bapaknya. Bukan gini loh. Dalam artian ada jeda di mana bahwa sampean sekarang lebih fokus ke anak. Jadi anaknya nanti biar nasihatin bapaknya. Kalau bapaknya nggak sampean kasih kiriman tapi yang dikirimi anaknya kan oke. Anaknya pun juga udah gede, udah bisa omong-omongan kan sama sampean, sudah ngerti mana yang baik yang enggak kan udah tahu tuh. Ya udah lah, anaknya kalau diajak ngomong
kayak gini, ya udahlah Bu, nggak usah direken itu Bapak, ya biarin aja, mau ngomong Nah, aja diemin aja. itu. Anaknya kan kayak gitu. Ya berarti kan anaknya sayang sama ibunya, sayang sama bapaknya. Jadi sudah nggak apa-apa. Udah nggak bisa dibilang, Bapak itu udah nggak bisa dibilangin apa aja udah nggak mempan. Tapi gini, terserah ibu aja lah, yang penting ibu nyaman, terserah mau gimana, terserah ibu. Iya, makanya. Kan saya jadi kasihan anak-anaknya tuh Mas. Enggak. Iya. Jadi gini, sampean pulang nanti dikelonin sebentar kan hatinya adem. Aduh, capek Mas. Duh, kok capek sih? Lu kan suaminya sendiri. Ya iya, akhirnya kan kalau udah kayak gitu kan udah hati udah kesel, udah nggak itu kan jadinya capek Mas. Ya lowong suaminya kok ya lama-lama kan jadi nggak ada rasa kalau udah seperti itu. Ya tapi udah sakit. Diulangi lagi lah, kalau udah sakit nggak ada rasa, masa ya didiemin, dibiarin saja. Ya kan? Gitu loh maksud saya. Nah sekarang sampean ngomong sama saya ini pingin cuman didengerin cerita atau butuh saya ikut ngomong? Kalau didengerin cerita ya aku tak dengerin ceritanya sampean supaya sampean rodok lego gitu. Biar sampean lego. Sampean cerita. Sampean kayak gitu. Iya, kalau ngasih solusi ya. Takutnya tadinya kan saya ya udah itu namanya kerja buat ini lah. Kalau sekarang kan saya mikirin terusnya, akhirnya kan mikirinnya ke anak. Saya bodoh kan, saya nggak mungkin anak saya bodoh. Ya udah, saya sekarang kan barunya anak saya sekolahin, nggak ada ini ya saya turutin ke anak, yang penting dia sekolah. Udah gitu, akhirnya kamu itu sekarang apa-apa ke anak, udah nggak mikirin ke aku. Apa-apa yang dipikirin anak, yang ini anak kayak gitu. Jadinya aku disalahin lagi, dan udah nggak mikirin dia, katanya mikirinnya ke anak, kebutuhan dia. Nah sekarang kalau misalnya tiap bulan loh Mas, udah saya kasih buat makan buat anak, udah saya kasih lah, kan dia nggak kerja. Kalau dia utang, kalau saya yang nyuruh, kamu pinjam buat ini, kan saya bayarin lah. Kalau saya nggak nyuruh, orang saya per bulan udah ngasih, yang utang sendiri, saya nggak mau bayarin, memang saya salah? Enggak salah. Ya nggak apa-apa, nggak usah dibayarin. Nah, ya. Kan saya nggak mau bayarin. Aku punya utang sama ini, kamu ini lah. Kan aku nggak nyuruh kamu ngutang. Iya. Kayak gitu. Lah saya yang dimarahin, itu akhirnya kan saya dimusuhin lagi. Nggak pernah diteleponin lagi, saya itu nggak pernah dia tanya kamu apa itu nggak pernah. Itu tanyain aku sehat apa itu juga nggak pernah ditanyain. Loh. Gara-gara kan saya nggak mau bayarin utang dia. Kan saya nggak nyuruh, udah saya bilang kalau utang saya nyuruh saya bayarin. Kan saya yang nyuruh buat sesuatu lah. Kalau saya nggak nyuruh, tahu-tahu dia laporan punya utang, kan itu bukan salah saya kan? Betul. Gitu loh. Saya berarti yang salah, katanya udah nggak mikir dia, apa buat anak loh. Emang salah kalau anak kita bodoh, anak kita ya jangan sampai bodoh kayak kita. Ya biar anak sekolah lah, apa motor udah ada, ini semua surat-suratnya udah digajiin semua. Waktunya anaknya mau sekolah nggak ada sepeda, kan akhirnya saya yang bingung. Akhirnya saya suruh terus yang nggak mau kan, orang saya nggak nyuruh, saya juga nggak tahu buat apa itu duitnya. Akhirnya kan saya bingung lagi, akhirnya saya nyari motor buat sekolah anaknya, kan anaknya udah gede loh Mas, sekolah kan harus pakai motor kalau di kampung kan. Kayak gitu lah, saya lagi yang salah, udah nggak mikir dia, mikirnya anak, utang dia nggak mau bayarin, terus dia ngancamnya mau pergi. Ya udah, saya suruh pergi, kalau mau pergi ya pergi aja, anaknya titipin aja ke budenya sana karena ya ada rumah. Katanya saya udah nggak mikir dia lagi. Nah, terus kayak gitu gimana, kan saya jadi malas kalau akhirnya mau pulang kayak gini. Ya pulang sodorin surat cerai lo. Nah itu dia. Lebih ya, terus gak diobong, gak kobong, di PP gak garing, diumbah gak teles, terus piye? Dibuang lo. Kalau dia susah cari kerja, kalau dia usaha katanya di rumah, usaha apa sama itu dijalanin sama keluarga kamu, saya ini apa diribetin.